Oh iya nih, saya ngurangi minum sama ini ya. Yang minum tadi lebih dulu. Oh tadi yang enaknya. Iya kan, ketemu ya 50-nya kan Pak Imron tadi. Bayar air. Halo juga. Waalaikumsalam. Kegiatan sosialisasi dan promosi pustaka tanggal 1 September 2023 ini. Yang Dinas Pustaka dan Kasta Kota Serang, yang terhormat Pengawas SMP Kota Serang, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati para guru bahasa Indonesia SMP Kota Serang. Puji syukur banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat izinnya kita bisa berkumpul dan berkegiatan sosialisasi dan promosi perpustakaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih pada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermobi coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Bapak Ibu menjawab semangat, saya juga semangat. Yang terhormat Pak siapa saya Pak Dirman, pengawas ya, pengawas SMP sekaligus berada ketua MGMP bahasa Indonesia. Yang saya cintai Bapak Ibu peserta MGMP bahasa Indonesia. Kemudian saya melihat wajah-wajahnya ini seperti wajah baru, ya, karena saya dulu guru SMEA yang sekarang namanya SMK 1. Saya dulu saya lulusan SMEA kabupaten waktu itu 2007. Saya pindah ke Kota Serang dengan jabatan saya kasih olahraga dan permudayaan. Ya. Kemudian SD dulu, ya, ya udah cantik lagi. Kalau saya mau bilang tua udah ngomong. Tapi mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang mau sama saya pamit. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan mau dimasalah akhirnya masuk tiga ya, akhir saya dari gaji 42.500. Kalau pernah ke sana, bentuk kantornya itu seperti labirin. Jadi kalau kita masuk agak bingung ya, berkelok-kelok gitu, ke kiri ke kanan gitu. Seperti itu kantornya kurang layak gitu ya. Nah,
nyaman walaupun tidak luas. Nah, kemudian pada tahun 2021, nah selanjutnya ada setelah adanya revitalisasi Gedung Juang, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal semua ya, Gedung Juang ini direvitalisasi yang sebelumnya mungkin pernah menjadi apa namanya, markas bukan sebelumnya pernah menjadi ini loh apa, rumah dinas untuk guru SPG dulu pernah dulu. Kemudian menjadi markas region veteran. Kemudian setelah direvitalisasi pada tahun 2021 oleh pemerintah Kota Serang, itu gedungnya terbagi menjadi dua, sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kiri adalah perpustakaan dengan koleksi buku yang tidak terlalu banyak ya. Kemudian yang sayap kanan adalah untuk arsip ya. Nah ini di Gedung Juang Bapak Ibu, ruang baca umumnya seperti ini ya. Kemudian lanjut Bu. Kemudian kita juga punya ruang baca anak-anak ya. Dan itu agak belum ya sebenarnya. Kemudian di sana bisa dilakukan film-film edukasi di situ. Ya. Lanjut Bu. Nah kemudian setelah pada tahun 2022 adanya bantuan dan alokasi khusus dana alokasi khusus diangkat dari APBN pusat, dibangunlah gedung yang sekarang Bapak dan Ibu kunjungi ini. Ini ada gedung perpustakaan yang kita sebut gedung perpustakaan pusat gitu ya, dan diresmikan pada tanggal 8 Desember 2022 oleh Bapak Wali Kota dan didampingi langsung oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional RI, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bandung. Dulu mengundang Kepala OPD Sekota Serang, kemudian juga perpustakaan berarti pustakawan, kalau di bidang kearsipan berarti namanya arsipan. Mungkin kalau di dinas pendidikan Pak Dirman seperti pengawas gitu ya, kalau di kami pustakawan seperti itu. Kemudian di masing-masing bidang tadi ada subkoordinator 3 orang. Untuk perpustakaan ada subkoordinator bagian pengolahan bahan pustaka. Kita screenshot pada hari Rabu kalau tidak Kamis, jadi mungkin sudah kunjungannya kurang update ya. Dimana ini terintegrasi programnya antara perpus Ciracas dan perpus Gedung Juang. Ini datanya jadi satu. KTP bisa diserahkan kepada teman-teman pelayanan di bawah. Nanti langsung diisi formnya sama mereka di komputer, langsung difoto di sana, langsung dicetak kartunya. Jadi Ibu datang sekarang, misalkan nunggu paling udah masuk datanya, langsung difoto, langsung kartunya bisa didapatkan dan langsung bisa digunakan untuk meminjamkan buku. Di sini kita mempunyai layanan ruang baca anak. Inilah anak-anak kebetulan di sini ruang baca anak itu rata-rata dipakai oleh anak-anak SD, anak-anak TK yang berkunjung ke sini. Terus layanan internet di sini juga kita di bawah beberapa komputer yang kita pasang di yang lingkaran-lingkaran itu ada beberapa komputer yang bisa dipakai internet. Di sini banyak dimanfaatkan oleh anak-anak SMA, teman-teman kuliah yang lagi menyusun. Mereka sering sejak ada gedung ini, mereka itu dari pagi sampai ditutup. Awal-awal kita buka jam 4 kita sampai sudah habis ya waktunya. Mereka masih betah duduk di sini gitu karena mungkin karena suasananya nyaman. Sekolah hanya bersurat ke kantor dinas untuk tanggal berapa, minta permintaan waktunya untuk pusling di sekolah. Kalau misalkan biasanya kalau ada acara-acara di sekolah itu ada permintaan di sekolahnya diadakan pusling. Kegiatannya sudah dibuka sama Pak Kepala Dinas karena beliau mungkin ada kegiatan lagi. Jadi yang kedua ini tidak dibuka lagi tadi karena sudah dibuka sama Pak Kadis. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Punya literasi, ada 6 sound literasi dasar, yaitu baca tulis, kemudian literasi numerasi, kemudian sains, literasi digital, literasi keuangan, dan budaya dan kewarganegaraan. Dan ini gambar ini sudah terkenal ya, mungkin ibu-ibu guru semuanya sudah tahu beliau siapa. Dan ini dia tinggalnya domisilinya di mana, di Pesangon ya, apa yang dekat Kesawon ya, yang dekat rumah sakit Sari Asih ya. Silakan kalau untuk main. Kemudian selanjutnya pada tahun 2016
keluarlah Perda nomor 7 bahwa dari kantor di perpustakaan dan kearsipan menjadi dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Serang. Dan sekarang kita alhamdulillah sudah terakreditasi tipe C. Ya. Kita minta doa itu seperti di Taman Baca Umum itu kita melakukan pembaruan agar pembaca pemustaka nyaman untuk membaca di tempat itu. Jadi sambil tonggo ataupun selanjor, kemudian juga tempat pemimpinan kepala dinas yang muda pada saat itu melakukan banyak sekali terobosan. Gedung Juang pada saat itu dalam keadaan kosong setelah lama tidak diisi oleh dulu tempat guru ya, tempat guru, kemudian juga sampai kotor ya. Di Gedung Juang ini tempatnya bersejarah. Jadi pada tahun 1818 ini Bung Hiroshima kedua itu akhirnya membuka mata para pejuang di Banten, khususnya di Kota Serang, Cilegon dan sekitarnya, untuk melakukan semacam kemerdekaan kita, melakukan bukan pemberontakan ya, jadi melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Samun ya, Kiai Haji Samun yang di Cilegon waktu itu, Kiai Haji Cilegon, kemudian merambah ke daerah Kota Serang. Akhirnya kembali gedung ini diambil alih oleh para pejuang kita di Banten dan kemudian menjadi markas para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak ibu-ibu? Saya bergabung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini kalau nggak salah tahun 2019 ya. Sebelumnya saya berkutat di keuangan dari mulai Kota Serang berdiri sampai dengan 2019 itu saya masih di keuangan terus. Kemudian saya pindah ke Dinas Perpustakaan. Setelah itu saya ikut UKOM, jadilah saya pustakawan inovasi. Nah, ibu-ibu tadi udah dibawa melihat fasilitas kami ya Bu ya. Di situ ya sudah layanan-layanan yang ada di Dinas Perpustakaan ini udah ibu nikmati semua ya. Yang itu sebagian ya Bu ya. Kami tim pustakawan ada 7 orang ya Bu ya. Tim pustakawan 5 orang ahli media, 1 orang ahli pertama, kemudian 1 orang ahli media. Foto yang sebelah kiri kebetulan saya sendiri ya Bu. Kemudian ada Pak Muhammad Aminuddin, kemudian Ibu Fatimah Yarsi yang tadi jadi pemateri pertama, kemudian Bapak Eri Buraini yang barusan tadi, kemudian selanjutnya ada Ibu Nining Fitrianingsi, kemudian ada Ibu Mariani dan Ibu Eden, mohon maaf Pak, Bapak Raden Mulyadi. Nah itu Pak, ini yang tadi disebut sama Pak Eri jadi Bapak Razi. Oke. Kemudian selanjutnya jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan Kota Serang. Salah satunya adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu apa sih? Layanan sirkulasi itu adalah layanan peminjaman dan pengembalian buku, kemudian pembuatan kartu anggota. Ibu-ibu di sini ada yang sudah jadi anggota perpustakaan belum? Bacaan umum, kemudian ada untuk disabilitas, ada mini teater, ada taman-taman juga di sini, ada tempat bermain buat anak-anak, jadi representatif. Silakan nanti Ibu juga sebagai warga ini untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota, karena tadi itu di layanan yang disampaikan oleh pemateri kedua. Di sini kita punya fitur atau pelayanan melalui e-pusda, elektronik perusahaan daerah, kemudian juga e-pintar, kemudian juga ada pelayan-pelayan itu kita bisa manfaatkan itu untuk kita banyak baca dari buku-buku yang terbaru, yang edisi terbaru di perpustakaan Kota Serang ini. Jadi sekali lagi kami minta keikhlasannya untuk memberikan aplaus yang 1 dan 2 pemateri ini. Kemudian nanti Ibu dipersilakan untuk
melihat gedung ini, melihat daripada tempat mini teaternya, sekalian nonton di situ ada banyak sekali film-film pendidikan, kemudian juga ada bacaan umum yang terbaru, kemudian juga ada tempat-tempat yang bagus di belakang kita, dan banyak juga untuk ruang disabilitas dan sebagainya. Silakan untuk akan dipandu oleh pegawai kita yang ada di bawah. Untuk itu kita tutup sesi pertama dan kedua ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita lawan ini. Akhirnya datang jauh-jauh ke kota Serang. Jangan lupa berkunjung ke perpustakaan kota Serang. Jangan lupa bawa cenderamata dan baca buku di perpustakaan kota Serang. Pergi ke hulu cari kawan. Jangan lupa pulang bawa roti. Datangilah perpustakaan supaya kita memperbanyak literasi. Keren banget Pak. Oh, tidak aja. Iya Pak, sama Pak, kita senang-senang aja Pak ya. Dan untuk kota Serang, perpustakaan kota Serang itu harus gembira semua Pak. Mangga Pak, ambil hadiahnya untuk pasien. Tadi kita sekitar tadi profil aja kok Bu, kita menambah wawasan aja. Kita juga biar tahu anak-anak punya sore kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Fitriana dari SMP Islam Al-Azhar Sunda Serang. Soalnya kalau udah mungkin seusia kita, kayaknya hobinya bingung kali Bu ya. Semua iya. Masalah kebudayaannya Bu ya, yang sering mungkin pentas seninya mungkin Ibu ya yang sering kita kenalkan juga pada anak-anak. Boleh Bu dijawab Bu? Ya. Kalau apa tadi Bu? Tempat wisatanya itu yang sesuai dengan di Thailand itu apa yang Bukit dari Sayar itu ya, yang di daerah Sayar. Kemudian kalau yang kebudayaannya itu pencaksilat ya Bu? Pencaksilat. Betul nggak? Betul, bagus. Iya. Kalau bisa naik